Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 19. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Karena itu ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya semua kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini mau mengingatkan kita untuk melihat sebenarnya bagaimana kita menempatkan Tuhan dalam hidup kita, atau siapa sebenarnya Dia dalam hidup kita. Ketika kita berkata Dia adalah Tuhan, Dia berkuasa, Dia pencipta, tapi pertanyaannya adalah siapa Tuhan dalam hidup kita? Jangan-jangan apa yang kita alami selama ini sampai saat ini adalah karena kita tidak menempatkan Tuhan dengan benar dalam hidup kita. Satu hal yang unik dalam hidup manusia adalah ketika tahu apa yang benar tapi melakukan yang berbeda. Dia tahu apa yang benar, tapi yang dilakukannya adalah hal yang lain. Jadi kita berandai-andai seandainya diberikan kesempatan untuk mengulang kehidupan kita 20 tahun ke belakang. Kita misalnya disuruh mundur, tapi dengan ingatan yang masih ada. Apakah kita akan mengulang banyak hal, memperbaiki banyak hal dalam kehidupan kita? Mungkin kita akan berkata, ya, banyak yang kusesali dan akan kuperbaiki 20 tahun lagi, seandainya dikasih waktu untuk mundur. Tetapi sejujurnya apa yang kita sesali saat ini pasti sudah pernah kita pikirkan 20 tahun yang lalu, tapi tidak kita lakukan. Jadi seandainya pun disuruh mundur, jujur kita tidak akan mengubah banyak hal. Misalnya 20 tahun yang lalu kita tahu bermalas-malasan itu pasti dampaknya tidak baik, tapi kita memilih untuk tetap bermalas-malasan. Atau mungkin sekarang sesuatu yang akan kita sesali 20 tahun lagi adalah ketika waktu kita habis hanya untuk hal yang tidak penting. Kita tahu bahwa sekali kita menggenggam handphone dalam kegiatan sehari-hari, akan banyak kegiatan yang terhenti. Misalnya kita mau menyapu, kita mau membersihkan rumah, kita mau pergi keluar, karena kita memegang handphone, maka pekerjaan yang lain akan tertunda dan kita tetap akan memegang itu. Jadi sebenarnya sekali lagi, seandainya kita disuruh untuk mengulang 20 tahun ke belakang, kita tidak akan mengubah apa-apa. Hal demikian sering terjadi dengan kehidupan keimanan kita. Kita saat ini tahu apa yang benar, tapi yang kita lakukan adalah yang berbeda. Kita tahu bahwa yang kita lakukan itu dampaknya tidak baik, tapi justru yang kita lakukan adalah sesuatu yang menurut kita, ya udahlah, inilah dulu sekarang, nantilah dulu itu. Orang Niniwe, mereka diubah, mereka diingatkan karena mereka melakukan hal yang jahat, tapi mereka bertobat. Ini menarik. Tetapi orang Israel, mereka kenal siapa Allah, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, dan mereka tahu apa yang terjadi kalau mereka tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kita tahu juga apa yang mereka pilih. Justru mereka melakukan hal yang berbeda. Nah, sekarang bagaimana dengan Hizkia, raja orang Israel atau raja yang memimpin di balik teks ini? Sejak semula Tuhan menciptakan dunia, Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Dan sejak semula Alkitab juga menekankan bahwa semua manusia harus lebih kasih, lebih taat, dan lebih takut kepada Allah daripada yang lain. Tapi harus kita ingat, perintah mengasihi Allah, perintah takut kepada Allah bukan mau mengatakan bahwa kuasa Allah, kasih Allah bergantung kepada manusia.
tapi mau menekankan tugas manusia adalah memang memuliakan Allah. Dan memang manusia hanya akan menjadi manusia yang benar jika dia memuliakan Allah. Artinya juga Tuhan tidak akan menjadi tidak mulia hanya karena tidak kita muliakan. Kita tidak punya hak untuk lebih percaya kepada yang lain, meskipun kita tahu yang lain itu punya kuasa. Jadi sekali lagi, jika kita mengulang ke belakang, tidak akan ada yang bisa kita ubah. Dan jangan-jangan masalah hidup kita selama ini adalah menciptakan prinsip yang tidak benar. Jangan-jangan masalah hidup kita selama ini adalah tidak patuh kepada Allah. Sekarang kita berbicara tentang iman. Ketika kita merasa hidup kita tidak baik-baik saja, dan kita sadari ternyata aku terlalu lama jauh dari Tuhan, aku terlalu sering menduakan Tuhan, aku terlalu sering menghabiskan waktu tanpa memikirkan tentang Tuhan. Sekarang Tuhan meminta kita kembali ke belakang. Jangan-jangan ketika kita kembali pun kita tidak akan mengubahnya. Sehingga seberapa yakinkah kita kepada Allah dan seberapa serius hidup kita tunduk kepada Allah, itu yang mau ditekankan. Dari Hizkia kita melihat bahwa dia benar-benar mengatakan, hanya Engkau Tuhan, dan aku tahu hanya kepadamu kami berseru, berserah, dan kami yakin kami menang bersama dengan Engkau. Dalam setiap pergumulan kita, maka kita cek apa posisi Tuhan. Apakah dia menjadi sumber jawaban atas setiap tindakan kita, atau dia menjadi penentu kemana kita melangkah? Misalnya ketika kita memilih antara kanan dan kiri, kita bertanya kepada Tuhan. Ketika kita memilih pasangan hidup, kita bertanya kepada Tuhan. Ketika kita memilih pekerjaan, kita bertanya kepada Tuhan. Atau jangan-jangan ketika kita sudah salah memilih, baru kita datang kepada Tuhan. Saya yakin banyak di antara kita yang pada masa tuanya mengakui semua sangat indah, kami sangat bersuka cita hanya karena satu hal: kami tidak pernah menduakan Tuhan, kami tidak pernah meninggalkan Tuhan. Mungkin banyak dari antara jemaat kita yang lansia sekarang berkata, kami sangat menikmati masa tua kami, dan saya yakin itu terjadi hanya karena satu hal: kami tidak pernah meninggalkan Tuhan. Itu yang terjadi kepada Daud. Kita tahu bagaimana Daud hidup, kita tahu bagaimana dia berjaya, dan kita tahu bagaimana hidupnya berakhir. Semua hanya karena dia tunduk kepada Tuhan. Meskipun dia tahu di luar sana ada yang berkuasa. Apa yang terjadi pada firman Tuhan hari ini adalah pengakuan bahwa kuasa Tuhan melampaui kuasa yang lain, dan hanya kepada Tuhan kita tunduk. Hizkia berseru kepada Tuhan bukan karena gagal dari yang lain, bukan karena dia tidak berhasil mencoba yang lain, tapi karena tahu bahwa hanya Tuhan yang kita andalkan. Meskipun memang terkadang cara Tuhan itu agak berbeda, bukan berarti kita berhak untuk meragukan Tuhan. Tapi kita juga perlu menyelidiki mengapa Allah mendengarkan Hizkia, dan mengapa Hizkia berseru kepada Allah. Mengapa Daud didengarkan oleh Tuhan, mengapa Salomo, Musa, dan yang lain berseru dan didengarkan oleh Tuhan. Jujur, kita katakan banyak yang berseru kepada Tuhan, tetapi tidak banyak juga yang didengarkan. Itu karena firman Tuhan hendak menekankan hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan. Ketika aku berseru, dia berkenan mendengar. Bukan karena seruanku lebih kuat, bukan karena seruanku lebih indah, tapi karena Tuhan berkenan kepadaku yang sedang berseru. Maka sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita memikirkan banyak hal satu hari ini. Apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita minta kepada Tuhan. Mari juga kita melihat, pertama, siapa Tuhan itu dalam hidup kita. Dan yang kedua, bagaimana kita merespon Tuhan, merespon firman-Nya. Maka suatu saat atau pada waktunya kita akan bersuka cita karena kita mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk firman yang kami dengarkan, yang menyapa kami dan meneguhkan kami bahwa Tuhanlah yang harus kami andalkan. Tuhanlah yang berkuasa, dan Tuhanlah yang mampu memberikan yang terbaik kepada kami. Ajarkan kami untuk setia, tuntun kami agar kami tetap teguh. Satu hari ini Tuhan, kami akan melakukan banyak hal. Biarlah kiranya setiap tindakan itu menjadi tindakan berkenan kepada Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.